tetapi selalu saja tidak bisa bermasalah. Minggu yang lalu sepertinya kelas yang lain sudah bisa masuk ya, tetapi kok kelas kalian hari ini belum bisa masuk lagi ya. Baik, saya harap walaupun tidak bisa masuk ke Piklas, kalian bisa merekamnya ya. Foto 3 kali di awal, di tengah, dan di akhir perkuliahan. Yang memfoto adalah mahasiswa yang tampil hari ini presentasi, yaitu Saskia dan Sinta. Kalau Saskia dan Sinta tidak bisa atau bermasalah kameranya, itu silahkan kelompok atau PJ kelas ataupun ketua kelas ataupun mahasiswa yang lain yang bisa membantu memfoto pertemuan perkuliahan. Dan jangan lupa setiap kalian tampil presentasi setiap hari itu selalu saja kalian mencatat kegiatan perkuliahan dari awal sampai akhir ya. Ada presentasi, ada pertanyaan, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab ya, siapa yang memberi Saskia dan Sinta sudah mengirimkan filenya ya, landasan tulisan buku teks dan perbedaannya dengan buku-buku lainnya ya. Silahkan juga si Sinta juga sudah, Saskia juga sudah, tentunya sudah menentukan siapa moderatornya dan siapa notulennya ya. Sudah belum dipilih di kelompok yang lain? Saskia? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ya, baik. Kalau sudah, kita mulai saja untuk presentasi pada hari ini. Dan saya yakin kalian semua selalu sehat ya. Ini tidak ada yang sakit ya. Ini yang masih 27 orang ini. Teman yang lain yang belum bergabung, ada kabarnya tidak? Ketua kelasnya mana? Saya, Bu. Ya, ada berita dari teman yang tidak masuk? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Jumlah kalian kan 32 ya? Iya, Bu. Sekarang yang hadir di room 31 dengan Ibu. Jadi mahasiswa ada 30. Oh, ini kok di teman saya 27 ya? Oh itu. ya, jadi nanti masuk dan sebagainya ya. Tolong nanti dicek supaya daftar hadirnya bisa sesuai dengan perkuliahan kita pada hari ini. Jangan sampai kalian kuliah ya, ada yang tidak kuliah, tetap 100% perkuliahannya ya. Baik, dan saya minta kalian semua membuka itu videonya supaya tampak wajah-wajah cantik dan gantengnya ya. Jadi kelihatan wajahnya bahwa kalian kuliah pada hari ini dengan baik ya. Baiklah, untuk yang kelompok 2 yang akan tampil sudah siap ya, Saskia dan Sinta. Silahkan moderatornya memulai perkuliahan kita pada hari ini. Dan kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan moderatornya. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iralia Ningsih dari kelompok 3 yang hari ini akan menjadi moderator untuk memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu ada Saskia Anzani Safa dan yang kedua Sinta Maranda. Untuk materi yang akan disampaikan hari ini yaitu tentang landasan penyusunan buku teks dan perbedaannya dengan buku lainnya. Diskusi kali ini akan terbagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi pemaparan materi yaitu yang pertama
akan disampaikan oleh Saudara Sinta Mailanda. Kepada Saudara Sinta, saya persilahkan. Maaf moderator, saya sinyal untuk menampilkan India. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Mailanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan penulisan buku teks. Nah, dalam penulisan buku teks, ada beberapa landasan yang perlu kita pahami. Ada 4 landasan. Yang pertama itu ada landasan keilmuan. Dalam penulisan buku teks, kita harus memahami dan menguasai teori yang terkait dengan bidang keilmuan atau bidang yang ditulisnya. Dengan demikian, penulis buku teks bahasa Indonesia harus memahami dan menguasai teori yang terkait dengan bahasa Indonesia. Secara teknis, landasan keilmuan ini meliputi yang pertama ada aspek keakuratan materi. Nah, aspek keakuratan materi ini terlihat pada indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada setiap konsep, definisi, rumus, hukum, dan sebagainya yang disajikan dalam buku teks harus tepat. Yang kedua, materi yang disajikan harus autentik. Dan yang ketiga, konsep, definisi, rumus, hukum, dan sebagainya yang disajikan dalam buku teks diperoleh dari prosedur yang tepat. Yang kedua ada aspek cakupan materi. Nah, aspek cakupan materi ini diarahkan pada indikator sebagai berikut. Yang pertama, ada uraian materi pada buku teks terdapat kesesuaian dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat di dalam kurikulum.
Yang kedua, keulasan dan kedalaman materi sesuai dengan SK dan KD, serta tidak terjadi pengulangan materi yang berlebihan. Yang ketiga, aspek pendukung materi. Ini diarahkan pada indikator sebagai berikut. Ada sajian materi yang sesuai dengan perkembangan ilmu, adanya sajian materi yang memenuhi syarat, kemutahiran yang terlihat pada wacana, contoh, dan latihan yang disajikan dalam buku teks. Kemudian adanya wawasan produktivitas, adanya sajian materi yang terdapat berwawasan kontekstual, adanya sajian materi yang dapat merangsang keingintahuan siswa, adanya sajian materi yang dapat mengembangkan kecakapan hidup, dan yang terakhir adanya sajian materi yang dapat mengembangkan wawasan kebinekaan sosial budaya. Yang kedua itu ada landasan ilmu pendidikan dan keguruan. Landasan yang kedua ini adalah landasan keguruan, terutama hal-hal yang terkait dengan hakikat belajar, pembelajaran kontekstual, pembelajaran model pakem, dan pembelajaran aktivitas, kreativitas, dan motivasi siswa. Yang pertama itu ada hakikat belajar. Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Kemudian pembelajaran kontekstual. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajari, bukan sekedar mengetahuinya. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dan kompetensi mengingat jangka pendek. Yang selanjutnya ada pembelajaran model pakem. Pakem adalah akronim dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif yang dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya. Kemudian yang ketiga itu ada landasan kebutuhan siswa. Nah, landasan ketiga ini dibutuhkan atau erat kaitannya dengan motivasi. Maka pemahaman tentang motivasi ini perlu dikuatkan, karena motivasi dapat sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya yang dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik bersumber di dalam diri individu maupun dari luar individu tersebut. Nah, dalam landasan kebutuhan siswa ini terdapat 7 teori, yaitu ada teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu ada kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Yang kedua ada teori MC Kellan atau teori kebutuhan berprestasi. Nah, ini teori ini memiliki 3 karakteristik secara umum, yaitu ada sebuah preferensi untuk mengajarkan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. Yang kedua, menyukai situasi-situasi ketika kinerja mereka timbul. Dan yang ketiga, menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. Yang ketiga itu ada teori Chilton-Alderfer. Nah, teori ini tampak ada 3, yaitu ada makin tidak
terpatuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Yang kedua, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan. Dan yang ketiga, sebaiknya semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, semakin besar pula keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Yang keempat, ada teori Herzberg atau teori dua faktor. Teori ini tergolong sebagai faktor motivasional, antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, dan kesempatan bertumbuh atau kemajuan dalam karir. Yang kelima, ada teori Viktor Hofstrom atau teori harapan. Nah, menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil dari keinginan yang dicapai seseorang. Kemudian yang keenam itu ada teori penguatan dan modifikasi perilaku. Dalam hal ini dapat dikenal dengan hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah teori kaitan imbalan dengan prestasi. Nah, menurut teori ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internalnya itu seperti persepsi seorang tentang dirinya, harga diri, harapan pribadi, dan kebutuhan atau keinginan. Kalau faktor eksternal itu ada jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja tempat seorang bergabung, dan organisasi seseorang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Sinta. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saskia. Kepada Saudara Saskia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan Sinta. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Landasan keempat yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks adalah landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Landasan ini diperlukan karena buku teks merupakan sarana komunikasi siswa dalam pembelajaran. Sebagai sarana komunikasi, materi dan redaksi sajian dalam buku teks harus bisa dipahami siswa. Secara teknis, indikator yang mendukung aspek keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan dalam buku teks adalah komunikatif, dialogis, dan interaktif, lugas, keruntutan alur pikir, koherensi, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, penggunaan istilah dan simbol atau lambing yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Adapun beberapa aspek dalam landasan ini. Yang pertama, aspek komunikatif terlihat pada penataan kalimatnya. 2. Aspek dialogis dan interaktif terlihat pada daya penulisannya. 3. Aspek lugas terlihat pada diksi atau pilihan katanya. 4. Aspek keruntutan alur pikir terlihat pada kronologi penalaran, konsep, teori, definisi, rumus, dan kaidah yang terdapat dalam buku teks harus disajikan dengan pola penalaran tertentu, sehingga dapat diterima dengan akal sehat. 5. Aspek koherensi terlihat pada keterkaitan antara konsep, kegiatan, dan informasi yang terdapat dalam sajian buku teks. 6. Aspek kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar terlihat pada ketetapan penggunaan ejaan tanda baca, istilah, dan struktur kalimat. 7. Aspek penggunaan istilah dan simbol atau lambing yang sesuai dengan perkembangan peserta didik terlihat pada keberterimaan siswa terhadap istilah, simbol, atau lambing yang digunakan dalam buku teks. Selanjutnya, perbedaan buku teks dan buku ajar. Beberapa perbedaan buku teks dan buku ajar. 1. Perbedaan buku teks mengasumsikan minat dari pembaca. 2. Ditulis terutama untuk digunakan guru. 3. Dirancang untuk dipasarkan secara luas. 4. Belum tentu menjelaskan tujuan instruksional. 5. Disusun secara linear.
6. Strukturnya berdasarkan logika, bidang ilmu, atau konten. 7. Belum tentu memberikan latihan. Buku ajar. 1. Menimbulkan minat dan pembaca. 2. Ditulis dan dirancang untuk digunakan siswa. 3. Menjelaskan tujuan instruksional. 4. Disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. 5. Strukturnya berdasarkan kebutuhan mahasiswa dan kompetensi akhir yang akan dicapai. 6. Berfokus pada pemberian kesempatan bagi mahasiswa untuk berlatih. 7. Mengakomodasi kesukaran belajar mahasiswa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Fatia. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 2. Selanjutnya saya membuka sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya moderator. Ilda moderator. Bulan moderator. Ilda moderator. Bulan moderator. Sinta moderator. Ilda moderator. Baik, saya sudah mendapatkan 3 penanya, yaitu yang pertama Wildandia Fatma, Cynthia Adiagani, dan Bulan Devita. Untuk penanya pertama kepada saudara Yuda, saya persilakan untuk memaparkan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator dan telah menyajikan materi. Saya dari perwakilan kelompok 1, Wilda dari Alfosma, NPM 1853041008. Mengapa ada landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan? Bagaimana jika dalam penyusunan buku teks itu tidak menurut landasan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Wilda. Selanjutnya, pertanyaan kedua kepada saudara Cynthia, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator dan kelompok 2 yang telah memaparkan materi. Nama saya Cynthia Ayu Aryani, NPM 34, perwakilan dari kelompok 8. Tadi kelompok telah menjelaskan salah satu landasan penulisan buku teks, yaitu landasan kebutuhan siswa. Nah, landasan ini tuh sangat erat kaitannya dengan motivasi. Pertanyaan saya adalah, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan penulis agar buku teks menjadi menarik dan memotivasi siswa? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Cynthia. Selanjutnya kepada saudara Wulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Wulan Devitalisa, NPM 1820, perwakilan dari kelompok 11. Izin bertanya, bisakah kelompok menyebutkan hal apa yang dapat memudahkan kita dalam membedakan antara buku teks dan bahan ajar? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Wulan. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mendiskusikan jawaban.
Saskia akan menjawab pertanyaan dari saudara Cintia kepada saudara Saskia. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Cynthia, yaitu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan penulis agar buku menjadi menarik dan memotivasi siswa. Menurut kelompok kami, langkah-langkah yang harus dilakukan penulis buku agar buku teks menjadi menarik dan memotivasi adalah memenuhi syarat landasan penulisan buku teks. Pasti sudah menarik dan memotivasi siswa karena di dalamnya ada landasan kebutuhan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Saskia. Bagaimana saudara Cintia? Silahkan menanggapi jawaban dari saudara Saskia. Mohon maaf, saudara Saskia, bisa diulangi jawabannya? Baik, saya ulangi jawabannya. Menurut kelompok kami, langkah-langkah yang harus dilakukan penulis buku agar buku teks menjadi menarik dan memotivasi adalah dengan memenuhi syarat teks. Pasti sudah menarik dan memotivasi siswa karena di dalamnya ada landasan kebutuhan siswa. Terima kasih. Terima kasih saudara Saskia. Bagaimana saudara Cynthia dengan jawaban dari saudara Saskia? Baik, terima kasih saudara Saskia. Jadi jawabannya adalah penulis itu harus memperhatikan landasan penulisan buku teks karena di dalamnya itu terdapat salah satu landasan kebutuhan siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Cintia atas tanggapan Anda. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya saudara Cinta Melanda akan menjawab pertanyaan dari saudara Wilda. Kepada saudara Cinta, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Wilda. Pertanyaannya itu, mengapa ada landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan? Bagaimana jika dalam penyusunan buku teks tidak menurut pada landasan tersebut? Nah, jawabannya itu landasan keterbacaan materi dan bahasa diperlukan karena buku teks merupakan sarana komunikasi bagi siswa dalam pembelajaran. Nah, sebagai sarana komunikasi, materi dan redaksi sajian dalam buku teks itu harus bisa dipahami siswa. Secara teknis, aspek yang mendukung keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan dalam buku teks itu ada aspek komunikatif, dialogis, dan interaktif, lugas, keruntutan alur pikir, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, penggunaan simbol dan istilah yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Nah, jadi landasan keterbacaan materi dan bahasa itu harus ada dalam landasan pembuatan buku teks. Baik, terima kasih kepada saudara Sinta Melanda. Bagaimana saudara Wilda? Silakan menanggapi jawaban. Baik, terima kasih moderator dan Sinta Melanda yang telah menjawab. Jadi landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan itu karena buku teks itu merupakan sarana komunikasi siswa dalam pembelajaran. Sebagai sarana komunikasi, materi dan redaksi sajian dalam buku teks. Secara teknis juga aspek yang mendukung keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan dalam buku teks itu ada aspek komunikatif, dialogis, dan interaktif, lugas, keruntutan alur pikir, kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, penggunaan simbol dan istilah yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudara Wilda atas tanggapan Anda. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Cukup moderator. Cukup. Baiklah, selanjutnya Saudara Saskia akan menjawab pertanyaan dari Saudara Wulan. Kepada Saudara Saskia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ulan. Pertanyaannya, bisakah kelompok menyebutkan hal apa yang dapat memudahkan kita dalam membedakan buku teks dan buku ajar? Jika buku teks memang didedikasikan untuk peserta didik dan dibuat berdasarkan suatu bidang ilmu itu sendiri, sedangkan bahan ajar dapat di luar konteks dari bidang ilmu yang kita temui di dunia pendidikan. Buku teks juga biasanya dibuat secara umum, sedangkan bahan ajar hanya disiapkan untuk kalangan tertentu atau dibuat sesuai dengan pesanan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Saskia. Bagaimana Saudara Wulan? Silakan menanggapi jawaban dari Saudara Saskia. Baik, terima kasih moderator. Saya sudah cukup paham dengan penjelasan dari Saudara Saskia. Jadi, buku teks itu memang didedikasikan untuk peserta didik dan dibuat dan dipersiapkan untuk dijual secara umum. Kemudian untuk bahan ajar itu dibuat sesuai pesanan dan untuk kalangan tertentu sesuai kebutuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wulan atas tanggapan Anda. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Cukup. 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 Baik, selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan yang kedua. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan. Cinta. Maaflah, itu moderator. Baiklah, saya sudah mendapatkan dua penanya peserta, yaitu Saudara Cinta Nuryaningsih, Saudara Rizky Putri, dan Saudara Lydia. Kepada penanya pertama, Saudara Cinta, saya persilakan. Ya, terima kasih pada moderator. Nama saya Sinta Nuryaningsih dari kelompok 12. Buku teks tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok itu memiliki beberapa landasan, yaitu ada landasan keilmuan, landasan ilmu pendidikan dan keguruan, ada landasan kebutuhan siswa, dan ada landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu dalam pembuatan dan penyusunan buku ajar, apakah juga memiliki landasan yang sama seperti buku teks tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sinta. Selanjutnya kepada Saudara Rizky, saya persilakan untuk memaparkan pertanyaan. Baik, terima kasih pada moderator dan kelompok penyaji. Saya Rizky Putri Awalia, NPM 18 13 04 10 10 dari kelompok 13. Sebelumnya kelompok telah menjelaskan tentang perbedaan antara buku teks dan buku ajar. Nah, yang ingin saya tanyakan, adakah sistematika standar dalam buku ajar? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky. Selanjutnya kepada Saudara Lydia, saya persilakan untuk memaparkan pertanyaan. Ya, terima kasih kepada moderator dan kelompok. Nama saya Lydia Angelina Kaban, NPM 18 13 04 10 08. Tadi kelompok saya membaca di makalah kelompok ada perbedaan tentang buku teks dan bahan ajar. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah kelemahan dari buku ajarnya sendiri, bahan ajarnya sendiri apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Lydia. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mendiskusikan jawaban.
Baiklah, selanjutnya Saudara Sinta Melanda akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rizky Putri. Selanjutnya, kepada Saudara Sinta, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang menjawab pertanyaan dari Rizky. Pertanyaannya, adakah sistematika standar tentang buku ajar? Nah, jawabannya itu buku ajar sebagai bahan ajar primer tentu harus mengandung materi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menimbulkan kompetensi siswa atau mahasiswa. Oleh karena itu, sistematika buku ajar biasanya terdiri atas yang pertama itu ada materi utama, yang kedua materi pengayaan, yang ketiga pelatihan atau tugas, yang keempat rangkuman, dan yang terakhir adalah evaluasi. Bagaimana Saudara Rizky atas jawaban dari Saudara Sinta? Terima kasih, sudah jelas. Jadi sistematika buku ajar itu terdiri atas materi utama, materi pengayaan, pelatihan atau tugas, rangkuman, dan evaluasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Cukup. 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 Selanjutnya, Saudara Saskia akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sinta. Kepada Saudara Saskia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sinta Nur. Itu buku teks memiliki beberapa landasan, yaitu landasan keilmuan, landasan ilmu pendidikan dan keguruan, landasan kebutuhan siswa, landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Yang ingin saya tanyakan yaitu dalam pembuatan dan penyusunan buku ajar, apakah juga memiliki landasan yang sama seperti buku teks? Jawabannya, menurut kelompok kami, dalam penyusunan buku ajar memiliki landasan yang sama seperti penulisan buku teks, yaitu landasan keilmuan dan landasan keterbacaan materi dan keterbahasaan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Saskia. Bagaimana Saudara Sinta? Silakan menanggapi jawaban dari Saudara Saskia. Ya, jadi sudah jelas. Jadi dalam penyusunan dan pembuatan buku ajar ini juga sama, landasannya seperti buku teks, ada landasan keilmuan, ada landasan pendidikan dan keguruan, ada landasan kebutuhan siswa, dan juga ada landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sinta. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang menyanggah atau menambahkan? Cukup. Baik, selanjutnya Saudara Sinta akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lydia. Kepada Saudara Sinta, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lydia Angeliana Kaban. Pertanyaannya itu,
Apa kelemahan dari bahan ajar? Menurut kelompok kami, kelemahan dari bahan ajar itu ada 8. Yang pertama, tidak mampu mempresentasikan gerakan. Pemaparan materi bersifat linear, tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Kemudian yang kedua, sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari bahan ajar tersebut. 3, sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, tidak dapat mengakomodasi siswa dengan kemampuan baca terbatas karena bahan ajar cetak ditulis pada tingkat baca tertentu. Yang kelima, memerlukan pengetahuan prasyarat agar siswa dapat memahami materi yang dijelaskan. Yang keenam, cenderung digunakan sebagai hafalan. Ada sebagian guru yang menuntut siswanya untuk menghafal data, fakta, dan angka. Yang ketujuh, kadangkala memuat terlalu banyak terminologi dan istilah sehingga dapat menyebabkan beban kognitif yang cukup besar kepada siswa. Dan yang terakhir, presentasi satu arah karena bahan ajar cetak tidak interaktif sehingga cenderung digunakan dengan pasif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sinta. Bagaimana Saudara Lydia dengan jawaban dari Saudara Sinta? Terima kasih moderator dan terima kasih juga kepada kelompok yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi bisa saya simpulkan cukup jelas. Jadi bisa saya simpulkan ada beberapa kelemahan dari bahan ajar. Di antaranya yang bisa saya ambil yang pertama, dia tidak mampu mempresentasikan gerakan atau pemaparan materi yang bersifat linear dan tidak mampu mempresentasikan kejadian secara berurutan. Lalu yang kedua, dia sulit memberikan bimbingan kepada pembacanya yang mengalami kesulitan memahami bagian tertentu dari bahan ajar tersebut. Lalu yang ketiga, dia sulit memberikan umpan balik untuk pertanyaan yang diajukan yang memiliki banyak kemungkinan jawaban atau pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang kompleks. Lalu ada juga yang dia tidak dapat mengakomodasikan siswa dengan kemampuan bacanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Lydia atas tanggapan Anda. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Cukup. Baiklah, selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan yang ketiga. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ayo lulus Sarah. Ayo. Baik, saya sudah mendapatkan 3 penanya tercepat, yaitu Saudara Novela, Lailul, dan Feralisa. Kepada penanya pertama, Saudara Novela, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Nama saya Novela Devita Tiwi, NPM 18 13 tar 4 10 42 dari perwakilan kelompok 7. Izin bertanya, adakah perbedaan mengenai standar kepenulisan buku teks dengan buku yang lainnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Novela. Selanjutnya kepada Saudara Lailul, saya persilakan untuk memaparkan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Lailul Haidrianti. Izin bertanya, dalam setiap menulis buku teks, itu penulis yang terlibat dalam pembuatannya biasanya kan lebih dari 1 orang. Nah, apakah ada angka minimal atau maksimal orang yang dapat terlibat dalam menulis setiap buku teksnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Lailul. Selanjutnya kepada Feralisa, saya persilakan untuk memaparkan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Feralisa Usmarianti, izin bertanya. Tadi ada landasan keterbacaan materi dan bahasa yang digunakan dalam
penulisan buku teks itu terdapat aspek keruntutan alur pikir dalam penyajian buku teks. Yang ingin saya tanyakan adalah pola penalaran yang terdapat dalam buku teks itu kan biasanya ada pola penalaran induktif dan deduktif. Yang ingin saya tanyakan bagaimana contoh pola penalaran dalam penyajian buku teks. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Feralisa. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mendiskusikan jawaban. Baiklah, selanjutnya Saudara Sinta Melanda akan menjawab pertanyaan dari Saudara Novela. Kepada Saudara Sinta, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Novela. Maaf sebentar. Baiklah, pertanyaannya itu adakah perbedaan sistematika standar dalam penulisan buku teks dan buku lainnya? Nah, jawabannya ada dalam sistematika penulisan buku teks yang mencakup beberapa hal, yaitu ada 1, kerangka penulisan buku teks dan buku pelajaran. Isinya ada tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, judul atau subjudul,
uraian singkat isi pokok bahasan, uraian pokok isi pelajaran, ringkasan atau rangkuman, latihan atau tugas dan soal, kemudian ada sumber buku. Yang kedua, bagian-bagian buku teks ada bagian awal, isi, dan akhir. Pada bagian awal meliputi halaman cover, halaman judul, halaman yang mencantumkan UU hak cipta, kata pengantar, daftar isi, daftar lain, penjelasan tujuan buku pelajaran, petunjuk penggunaan buku, petunjuk pengerjaan soal. Kemudian pada bagian isi meliputi judul bab, uraian singkat isi, pokok bahasan, penjelasan tujuan bab, uraian isi pelajaran, penjelasan teori, sajian contoh, rangkuman, soal latihan, dan bagian akhir itu meliputi lampiran, glosarium, indeks, kunci jawaban, daftar pustaka, dan data cetakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sinta Melanda. Bagaimana Saudara Nafela? Silakan menanggapi jawaban dari Saudara Sinta. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya minta maaf teman-teman, di sini cukup berisik. Jadi perbedaannya itu ada di kerangka, kemudian di bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup antara buku teks dengan buku yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nafela. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Fajrina, moderator. Baik, Saudara Fajrina, saya persilakan. Izin menambahkan, saya setuju dengan jawaban dari Saudara Sinta Melanda tadi. Di sini saya hendak menambahkan sedikit. Jadi sistematika standar dalam penyusunan buku teks dan buku lainnya itu tentu saja berbeda. Nah, dalam standar penulisan buku teks ini kan sudah ditetapkan sistematika standar penulisannya, dan itu diterapkan di semua buku teks yang akan ditulis. Sedangkan dalam jika kita ingin membentuk buku di luar dari buku teks nih, misalnya kita biasanya mengikuti buku tersebut biasanya mengikuti sistematika yang diinginkan oleh penulisnya atau mengikuti gaya selingkung dari penerbitnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Fajrina. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup. Baik, selanjutnya Saudara Sinta Melanda akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lailul. Kepada Saudara Sinta, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lailul. Pertanyaannya itu, dalam setiap penulis buku teks, penulis yang terlibat dalam pembuatannya biasanya lebih dari satu orang. Nah, apakah ada minimal atau maksimal orang yang dapat terlibat dalam penulisan buku teks? Nah, jawabannya itu tidak ada aturan berapa orang boleh menulis buku ajar ataupun buku teks. Nah, namun jika ada yang mampu sendiri itu lebih baik, karena buah pikirannya dapat secara mandiri dituangkan ke dalam buku teks ataupun buku lainnya. Nah, menulis berdua atau bahkan bertiga juga tidak mengapa sepanjang itu memiliki visi dan misi yang sama saat menulis dan mempunyai kemampuan yang setara.
Baik, terima kasih kepada Saudara Sinta. Bagaimana Saudara Lailo dengan jawaban dari Saudara Sinta? Baik, terima kasih kepada moderator dan Sinta Mailanda yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mengerti, jadi tidak ada aturan secara tertulis untuk berapa orang yang boleh menulis buku teks dalam satu judul. Jika mampu sendiri itu sangat disarankan, tetapi kalaupun berdua atau bertiga itu juga tidak apa sepanjang masih memiliki visi yang sama dengan penulis lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Lailo atas tanggapan Anda. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Cukup. 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 Bagaimana? Sudah cukup? Masih ada satu lagi, Bu, Oh ya, yang silakan. belum dijawab. Baik, selanjutnya Saudara Saskia akan menjawab pertanyaan dari Saudara Vera. Kepada Saudara Saskia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Vera, yaitu bagaimana contoh penggunaan pola penalaran dalam penyajian. Pola sajian buku teks disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa sasaran. Pola sajian dianggap sesuai dengan perkembangan intelektual siswa apabila memenuhi kriteria dengan berpijak pada pengetahuan dan pengalaman siswa. B. Pola pikir siswa. C. Kebutuhan siswa. D. Kemungkinan daya responsi siswa dan kemampuan bahasa siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Saskia. Bagaimana Saudara Vera Lisa? Silakan menanggapi jawaban dari Saudara Saskia. Baik, terima kasih kepada Saudara Saskia. Jadi, pola sajian buku teks itu disesuaikan dengan pola penalaran siswa. Pola sajian buku teks itu disesuaikan dengan perkembangan intelektual siswa sasaran. Pola sajian penalaran dianggap sesuai dengan perkembangan intelektual siswa apabila memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, pengetahuan dan pengalaman siswa. Yang kedua, pola pikir siswa. Dan yang ketiga, kemungkinan daya responsi siswa. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Vera Lisa atas tanggapan Anda. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menambah atau menyanggah? Cukup.
moderator. Cukup, moderator. Mohon maaf Bu, apakah dibuka sesi pertanyaan lagi karena masih ada 2 kelompok yang belum bertanya Bu? Masih ada lagi? Izin bertanya Bu, membuka sesi pertanyaan lagi atau bagaimana ya Bu? Ada 2 kelompok yang belum bertanya. Oh, harus bertanya. Soalnya nanti kan ada nilai untuk pertanyaan, ya. Jadi ada poin sendiri untuk kelompok-kelompok yang bertanya. Jadi seluruh kelompok harus bertanya, ya. Jadi berarti ada 2 lagi ya. Silahkan 2 lagi kalau begitu. Baik Bu. Baiklah, untuk teman-teman yang kelompoknya belum bertanya, saya persilakan. Saya. Ayo moderator. Baiklah, saya sudah menemukan 2 penanya, yaitu Saudara Agung dan Saudara Ayu. Kepada Saudara Agung, saya persilakan untuk memaparkan pertanyaan. Terima kasih pada moderator dan terima kasih pada kelompok yang telah materi. Pertanyaan saya, mengapa dalam landasan kebutuhan siswa perlu adanya motivasi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung. Selanjutnya kepada Saudara Ayu, saya persilakan untuk memaparkan pertanyaan. Baik, terima kasih moderator dan kelompok penyaji. Saya Yupis Pitasarin, PM 1813041050, perwakilan kelompok 6, izin bertanya. Kelompok sudah menjelaskan tentang perbedaan buku teks dan buku ajar. Yang ingin saya tanyakan ialah mengapa buku teks itu disusun secara linear sedangkan buku ajar disusun secara fleksibel. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ayu. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mendiskusikan jawaban. Baiklah, Saudara Saskia akan menjawab pertanyaan dari Saudara Agung. Kepada Saudara Saskia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Agung. Mengapa dalam landasan kebutuhan siswa, salah satu landasan penulisan buku teks perlu adanya motivasi, karena landasan kebutuhan siswa erat kaitannya dengan motivasi. Maka pemahaman tentang motivasi perlu ada dalam landasan penulisan buku teks. Motivasi dapat menjadi kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan belajar, baik yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari luar individu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Saskia atas jawabannya. Bagaimana Saudara Agung? Silakan menanggapi jawaban dari Saudara Saskia. Terima kasih Saudara Saskia dan moderator. Jadi jawabannya karena motivasi itu dapat menjadi kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusias
dalam melaksanakan suatu kegiatan baik yang bersumber dari dalam diri sendiri maupun dari luar individu tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Cukup. Selanjutnya, Saudara Sinta Mailanda akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ayu. Kepada Saudara Sinta, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ayu. Pertanyaannya, mengapa penyusunan buku teks disusun secara linier, sedangkan buku ajar disusun secara fleksibel? Nah, jawabannya karena buku teks ditulis terutama untuk guru, oleh karena itu disusun secara linier atau banyak berbentuk garis untuk memudahkan guru menilai atau dalam hal mengevaluasi pelajaran. Nah, sedangkan buku ajar disusun dan dirancang untuk digunakan siswa, oleh karena itu disusun secara fleksibel berdasarkan pola belajar yang pastinya guna memudahkan siswa memahami materi pelajaran yang ada dalam buku ajar tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sinta. Bagaimana Saudara Ayu? Silakan menanggapi jawaban dari Saudara Sinta. Baik, saya sudah jelas. Jadi mengapa penyusunan buku teks ini disusun secara linear sedangkan buku ajar disusun secara fleksibel? Karena buku teks ini ditulis untuk guru dan memudahkan guru untuk penilaian, sedangkan buku ajar ini digunakan untuk siswa, oleh karena itu disusun secara fleksibel agar bisa memudahkan siswa tersebut untuk memahami materi pelajaran. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ayu. Bagaimana teman-teman yang lain, ada yang menyanggah atau menambahkan? Cukup. Cukup, moderator. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Zam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Siti. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah kelompok 2 sudah tampil dengan baik. Ya, kita beri hapus dulu kelompok 2. Alhamdulillah. Baik ya, Ibu sambil bekerja, sambil mendengarkan kalian presentasi. Jadi Ibu membuka 2 komputer yang harus diselesaikan semua sekarang. Baik, tadi juga sudah ada yang bertanya, ada juga yang jawabannya yang sudah pas, ada yang masih kurang pas. Ya, baik. Ada tambahan-tambahan untuk perbaikan makalah juga yang paling utama itu silahkan saja. Itu ada perbedaan antara buku teks dan buku yang lain kan ya. Nah, silakan
dibuat dalam bentuk tabel ya. Begini, buku teks itu perbedaan dengan buku ajar atau buku yang lain atau buku diktat dan sebagainya, kalian bisa buat dalam bentuk tabel ya. Misalnya buku teks itu apa tadi, mengasumsikan minat dari pembaca. Ya sebentar, terakhir jam 3. Sebentar, tunggu sebentar ya Ibu Asmat, sebentar ya, tunggu sebentar karena waktunya harus pas hari ini, pukulnya juga sudah mepet. Sebentar, tunggu sebentar ya. Baik. Baik, Bu.
alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Mana ini kok pada nggak ada suaranya? Waalaikumsalam, Bu. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit tentang perbedaannya ya. Perlu dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, hal ini kalau dibuat dalam bentuk tabel tentunya memudahkan bagi teman-teman kalian untuk melihat apa sih perbedaannya ya. Mama di situ dalam tabel ada nomor, ada buku teks itu bagaimana, terus buku ajar itu bagaimana, terus yang lain bagaimana ya. Nah, itu silahkan dibuat dalam bentuk tabel. Contoh salah satu ya, Mama kalau di dalam buku teks itu kan Mama di situ mengasumsikan minat dari pembaca tadi kan ya. Nah, kalau buku ajar bagaimana? Nah, tentunya berbeda dia sedikit. Kalau buku ajar ya, dia berusaha menimbulkan minat. Nah, itu salah satu contoh dalam perbaikan penyusunan perbedaan antara buku teks, buku ajar, dan sebagainya. Itu Ibu membedakan antara 3 saja ya. Pertama dari buku teks, buku ajar, dan buku diktat ya. Ada juga mungkin fokusnya bagaimana. Kalau buku teks itu belum tentu memberikan latihan ya, tidak ada latihan-latihan kalau buku teks ya. Tetapi kalau pada buku ajar ya, pada diktat ya, kalau fokusnya pada pemberian kesempatan bagi mahasiswa untuk berlatih, karena di situ buku ajar, di situ ada latihannya dan sebagainya ya. Kalau umpama di dalam buku teks ya, biasanya belum tentu membuat rangkuman kan, biasanya di akhir itu ya, ada rangkuman-rangkuman setiap babnya ataupun di akhir dari buku teks tersebut ya, belum tentu memberikan rangkuman. Penjelasan-penjelasan dari materi dan sebagainya. Nah, kalau di dalam buku referensi tidak ada umpan balik ya. Tapi kalau buku ajar ada umpan baliknya ya. Itu juga kalau di dalam diktat itu tidak ada umpan balik. Nah, ini hal-hal seperti inilah yang seharusnya kalian masukkan di dalam latihan dalam perbaikan dari makalah kalian. Ya, tadi Ibu tertarik dengan bahasan teman kalian tadi yang berkaitan dengan pertanyaan terakhir, beberapa yang saya dengar tadi tentang landasannya. Nah, ada landasannya di situ. Landasannya kan banyak, tadi ada 4 ya. Apa tadi landasannya ya? Nah, landasan-landasan itu tadi ya, itu silahkan saja kalian jelaskan rinciannya. Landasan keilmuan umpama ya, tadi ada tentang landasan keilmuan. Nah, ini landasan keilmuan ini persatu landasan keilmuannya. Ya kan kita tahu bahwa dalam landasan keilmuan itu meliputi tentang apa? Keakuratan materi, ada kecakupan ya, kecakupan dari apa? Materi itu ya, pendukung materinya ya. Nah, ini dirinci satu persatu.
Nah, kalau yang berkaitan dengan keakuratan materi, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Ya, seperti materi harus disajikan secara otentik, umpama begitu ya, atau konsepnya bagaimana, ya, definisinya bagaimana, hukumnya bagaimana. Nah, ini di dalam keakuratan materi ya. Selanjutnya aspek cakupan, bagaimana cakupan materinya. Nah, ini kaitannya dengan ya SK, KD ya. Terus apa namanya, indikator-indikator, kompetensi-kompetensi ya, ini semua yang cakupan materinya ini ya. Dan bagaimana aspek pendukungnya ya, ini aspek pendukung dirinci satu-satu, karena aspek pendukungnya banyak ya. Ada harus materi yang sesuai dengan perkembangan ilmu ya, yang harus ya, ini ya, novelty kebaruannya bagaimana. Nah, itu harus ada, diarahkan ke sana. Nah, ini ya, rinciannya ini yang belum kelihatan di dalam makalah kalian ya. Nah, ini bagian-bagian yang berkaitan dengan landasan keilmuan. Nah, ini banyak kajiannya yang tadi 3 rincian tadi ya, keakuratan materi, keakuratan dari cakupan materinya ya, begitu juga dengan aspek pendukungnya. Nah, itulah ya. Nah, ini dirinci satu persatu sehingga kajian kalian berkaitan dengan landasan keilmuan itu dapat jelas ya. Selanjutnya tadi ada landasan kependidikan. Nah, ini pas dengan kalian ini. Orang KIP harus tahu tentang bagaimana hakikat belajar ya. Ya, ini kan kaitannya landasan keguruan ini kan kegiatan dengan kegiatan pembelajaran ya. Apa itu yang dimaksud dengan belajar, yang apa ini dengan pembelajaran? Mana yang disebut dengan perubahan perilaku, tingkah laku, ditandai dengan ciri-ciri apa ya. Nah, itu perlu ditambahkan ya. Ya, mungkin ada perubahan yang aktif, bersifat permanen ya, atau fungsional dan sebagainya ya, itulah. Silahkan ditambahkan ya. Itu tentang hakikat belajar ya. Ya, itu perlu ditambahkan. Nah, itu kalian jelaskanlah sedikit tentang belajar itu apa. Belajar itu salah satu faktor yang mempengaruhi atau bagaimana ya, belajar itu apa. Nah, itu kalian jelaskan yang mempengaruhi, apa yang berperan penting dalam pembentukan pribadi, ya umpama begitu ya, untuk memperbaiki pribadi dan perilaku individu. Nah, itu ya, bisa ditambahkan seperti itu. Ya, kalian jelaskan itu yang berkaitan dengan ciri-cirinya ya, tentang hakikat belajar itu seperti apa ya. Terus nanti kalian jelaskan juga tentang pembelajaran kontekstual ya, karena tambahkan tentang apa itu pembelajaran kontekstual ya, perbedaannya dengan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran tradisional ya. Nah, itu kalian perlu tambahkan. Apa yang kontekstual itu apa? Kalian tahu bahwa itu kan yang terfokus pada siswa atau guru ya. Kalau memang sekarang sudah pembelajarannya supaya siswanya yang aktif ya. Nah, bagaimana perbedaannya dengan pembelajaran pendekatan tradisional itu? Ya. Nah, ini kan biasanya kalau dalam tradisional siswanya pasif ya, hanya menerima informasi saja
ya. Jadi menerima informasi dari mana? Dari guru saja ya, bukan dari luar ya. Pembelajarannya abstrak ya, bersifat teoritis. Nah, ini ciri-ciri dalam pembelajaran tradisional itu yang menggunakan pendekatan tradisional, tidak bersandar pada realitas kehidupan ya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini silahkan nanti ditambahkan di dalam dan kontekstual itu berkaitan dengan apa sih komponen-komponen dalam pembelajaran kontekstual. Nah, itu juga perlu ditambahkan. Kalian tahu ada inquiry, ada modeling, ada learning community ya, authentic, inquiry, konstruktivis dan sebagainya ya. Itu semua dalam pembelajaran kontekstual ya. Ini ya ditambahkan ya. Karakteristik dalam pembelajaran kontekstual itu ada kerjasama, sebentar, ada kerjasama, ada saling menunjang ya, belajarnya bergairah ya. Nah, itu ya silahkan ya, siswanya aktif ya. Nah, itu contoh-contoh ciri-ciri karakteristik dalam pembelajaran kontekstual itu ya. Baik, saya kira itu ya landasan tersebut silahkan saja lah ya, kalian tambahkan teori-teorinya. Dan yang paling penting ada yang keempat, landasan keterbacaan ya. Pada landasan keterbacaan pun buku ajar, buku teks ya, itu mudah dibaca atau tidak. Nah, tentunya ada landasan yang selanjutnya, yang landasan keempat itu landasan keterbacaan materi atau bahasa yang digunakannya. Nah, karena sekarang menggunakan PWEB ya, gunakanlah itu ya, jangan menggunakan ejaan yang disempurnakan lagi. Gunakan bukunya ditulis. Maka dari itu ada buku teks atau buku ajar itu direvisi. Nah, itu ada yang revisi hanya revisi ejaan, mungkin tidak sesuai ejaannya ya, hanya menambahkan sedikit, revisi lagi, diterbitkan lagi, termudah. Karena begini biasanya kan buku-buku teks atau buku ajar dan sebagainya itu yang diminta 5 tahun terakhir ya. Seperti kalian nanti kalau menyusun skripsi ya, yang diminta itu yang terbaru. Maka dari itu biasanya buku-buku seperti ini kalau memang perlu ada perubahan dalam segi ejaan, penulisan, kebaruan ya, nah ini bisa direvisi kembali. Nah, ini ya landasan keempat ini penting ya, silahkan nanti ditambahkan apa saja sih yang harus ada ya. Mungkin ada istilah simbol yang tidak sesuai ya dengan perkembangan peserta didiknya, ini tambahkan saja ya. Jadi silahkan sajalah ya berkaitan dengan keterbacaan ini. Ada juga pakai kitik-kitik segala. Aduh. Udah. Diam bentar. Aku lagi kuliah. Baik ya. Nah, ada uji keterbacaan. Uji keterbacaan itu ada pakai formula. Maaf ya ini ya. Ini agak nakal ini. Ya, formula keterbacaannya ya, silahkan. Formula keterbacaan yang ini silahkan pakai grafik Braille ya, Rigor dan sebagainya sebelum buku ajar atau buku teks tersebut
mungkin diterbitkan ataupun diberikan kepada mahasiswa ya, itu silahkan dicek dulu lah keterbacaannya, apakah mudah dibaca atau tidak oleh mahasiswa dan tingkatannya, apakah cocok untuk tingkat perguruan tinggi atau tingkat SMP, SMA. Nah itu kalau kalian melihat, buka kalian nanti selesai perkuliahan ini, kalian buka di Google ya, itu ada readability ya, dibuka readability gitu, kalian ketik readability, keterbacaan. Nanti di situ ada formula keterbacaan menggunakan phrase ya, Free ya, diagram Free ya, ataupun Dale, Gregor dan sebagainya. Nah itu bisa dipakai. Kalian buka, nanti kalian mencoba apakah kalian membuat teks bacaan ini atau buku ajar ini, apakah sudah sesuai dengan keterbacaannya untuk tingkat perguruan tinggi. Nah, silahkan nanti ambil 100 kata, kalian copy di sana, ada di sana mudah, jadi kalian pasti bisa melakukan karena di sana sudah ada panduannya ya. Silahkan kalian bisa mengecek apakah buku teks yang sudah yang kalian terima ataupun yang kalian buat nanti itu apakah sudah sesuai keterbacaannya ya, bisa dicek keterbacaannya ya. Baik, itu yang berkaitan dengan keterbacaannya ya, saya kira itu ya. Terus yang lain yang berkaitan dengan perbedaan tadi, karena materi kelompok 2 ini khusus mengenai landasan dan perbedaannya. Ini kalau dilihat perbedaan buku teks dan buku ajar, memang di dalam PowerPoint kelompok yang tampil saya sudah melihat ada perbedaannya. Buku teks ya seperti ini, buku ajar seperti ini, walaupun dia hanya sebelahan seperti itu ya, seperti halaman berapa ini, halaman 5 ya. Perbedaan buku teks dan buku ajar sudah bagus, tetapi dia di sana buku ajar itu di sini tidak dirinci ya, tidak dirinci apa saja sih buku ajar itu ya, belum dirinci dengan jelas ya. Di sini sudah bagus ini tadi yang sudah saya baca tadi ya, bahwa perbedaan buku teks mengasumsikan minat dari pembaca. Ini kan menimbulkan minat dari pembaca yang seperti saya sampaikan tadi. Nah ini kan baru 2 ya, silakan ditambahkan yang lain ya, tambahkan ya. Ini kelompok yang presentasi salindianya terlalu sedikit ya, hanya 5 salindia ya. Berapa 5 ya? 5 salindia ya. Nih ya, coba ini salindianya dibuat lebih bagus ya. Tulisannya, kita tahu ada persyaratan-persyaratan dalam pembuatan salindia ya, berapa besar jenis hurufnya ya, warnanya bagaimana, kalau ada animasi ataupun ada gambar-gambar harus sesuai. Ini kan tidak ada sama sekali ya. Jadi silahkan saja nanti besar tulisannya diperbaiki ya, besarnya dilihat. Kalau ini kan tulisannya saya tidak tahu nih, tulisannya kecil ya, hanya di copy ya dari makalah. Oh ya, 18 ini, 18 sudah saya klik ya, 18 ya. Mungkin diberi warna hurufnya ya, jadi menjadi lebih cantik ya. Nah ini kan di dalam materi kelompok yang sudah ditampilkan, yang tadi kan sudah dibuat Mama aspek juga keakuratan materi, cakupan ini tadi kan yang Ibu sampaikan, Ibu baca dari sini ya. Nah, ini ada satu yang belum ya, cakupannya apa ya, rinciannya maksudnya ya, rinciannya ya. Ini kan hanya sebagian. Mungkin bisa ditambahkan ya, kelompok 2 bisa ditambahkan oleh Sis Saskia ya, atau Sinta. Ini seperti ini tadi kan Ibu jelaskan aspek keakuratan materi apa saja, cakupannya, pendukung. Nah ini
supaya teman-temannya juga melihat PowerPoint ini ataupun Salindia ini menjadi lebih jelas lagi. Biasanya kalau membaca makalah teman-temannya agak malas ya, atau mungkin menemukan ide-ide yang penting di dalam makalah itu memakan waktu, sehingga lebih memudahkan temannya membaca di Salindia ya. Kalau Salindianya tidak lengkap ya, tidak ada penjelasan apa isi keakuratan materi ya, apa isi dari perbedaan dari ini ya, buku ajar dan buku teks ya, ataupun dengan buku diktat atau yang lainnya tidak dimasukkan di sini, sehingga akan kesulitan dalam ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan mengenai hal ini? Silakan. Atau mungkin di dalam makalah kalian, walaupun tadi ada yang bertanya tadi ada sistematika tadi ya, sistematika, apakah sistematika penyusunan buku teks dan buku ajar ini ada? Ya ada ya, kan ada dari bagaimana sih penyusunan sistematika buku ajar atau ini ya, untuk dari BNSP ya. Nah itu silahkan, ada itu aturannya, silahkan nanti ditambahkan ya, ditambahkan aturannya. Walaupun memang ada, kalau kalian ingin nanti sebagai guru kalian ingin mencetak sebuah buku referensi ya, itu dari setiap penerbit itu berbeda-beda sistematika bukunya. Nah ini kita sifatnya fakultatif ya, jadi bisa berbeda-beda antara penerbit yang satu dengan penerbit yang lain. Mungkin yang penerbit satunya lengkap urutannya seperti ini, penerbit yang lain tidak lengkap begitu ya. Nah itu silahkan saja, nanti silahkan kalian tambahkan ya, walaupun memang di dalam dalam buku teks ataupun buku ajar itu ada persamaan sistematika, yaitu silakan saja kalian tambahkan dari pendapat siapa, dari penerbit siapa ya, ataupun dari aturan-aturan dari buku-buku literatur yang ada, itu ada perbedaan dalam sistematika ya. Jadi silahkan dikumpulkan sistematika tersebut, setelah itu baru kalian justifikasi, simpulkan menurut kelompok 2 untuk penyusunan buku ajar sistematika yang dianggap yang paling lengkap adalah yang seperti ini ya. Kalian boleh memadukan dari beberapa pendapat ya, sehingga terdapat sistematika yang lengkap dibandingkan dengan buku yang lain ya. Nah itu ya, tadi sudah bagus ya ditanyakan sistematikanya ya. Terus silahkan sajalah ya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa kalian juga membahas tentang perbedaan ataupun landasan itu, di sana juga kan cakupannya ada kaitan dengan buku ajar atau buku teks yang baik itu yang seperti apa ya. Nah ini perlu ditambahkan di dalam makalah kalian, apa sih ciri karakter dari buku ajar yang baik itu yang seperti apa ya. Nah ini kamu rinci dari pendapat si A, si B, si C ya. Ya jadi silahkan saja ditambahkan, apa sih ciri dari buku ajar yang baik itu. Mungkin kalian sebutkan buku ajar harus disusun secara sistematis, metodologis, ataupun kaidah-kaidah penulisannya ilmiah harus diperhatikan, harus menggunakan ejaan yang berlaku, menggunakan bahasa yang kalimat yang efektif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah dicerna ya, atau kosakatanya tidak terlalu sulit untuk buku-buku tingkat dasar ya, memiliki keterbacaan dan sebagainya ya. Nah ini syarat-syarat buku ajar, buku teks yang baik itu seperti apa ya, silahkan kalian tambahkan saja nanti ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan mungkin?
mengatakan bahwa perlu adanya perbedaan ini tadi, jenis-jenis dari buku itu ya, jenis-jenis dari buku ajar ya, jenis-jenisnya apa ya, ada buku monolog, monograf ya, atau buku apa ya, buku monograf, buku ajar, terus buku teks atau referensi, terus diktat ya. Nah itu kan dari beberapa pendapat itu biasanya berbeda-beda ya istilah yang digunakan ya. Nah silahkan sajalah kalian nanti tambahkan apa itu yang disebut monograf dan sebagainya ya. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Ya sebentar. Cukup ya. Baik ya. Baik, inilah kalau kuliah di rumah ya. Ini kuliah di rumah ada yang mengganggu kiri kanan ya. Ya mohon maaf ya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Saya pengen makan madu di atas itu, di atas kulkas. Nah, di atas ya udah diambil sama. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Aduh ini, awas sayang ya Allah. Awas ini pada masuk semua ya. Aduh sebentar ya udah. Udah ya. Ya udah. Baik. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Bu. Kan? Cukup jelas, Bu. Ya maaf ya ini ribut bener ini nih, mereka ini dari tadi digedor-gedor mau masuk ke sini ya nih, karena udah jangan dipencet, aduh ya Allah. Ya. Ya. Nah, kalian tahu ya yang disebut monograf yang tadi yang disebutkan ya? Itu biasanya monograf itu kan biasanya berisi satu topik ya, atau sejumlah topik ya yang berkaitan dengan apa biasanya ya. Nah, biasanya terbitan tunggal ya, selesai dalam jilid-jilid ya, satu jilid ya. Jadi ada monograf, ada satu jilid, selesai dia dalam satu jilid tersebut, tidak ada lanjutannya. Aduh. Nah ya, udah sana sama ibu sana. Ya. Nah, begitu ya. Baik, ada lagi. Kalau buku diktat, kalian tahu ya buku diktat ya. Dulu mungkin kalian di sekolah ya ada buku diktat buatan dari guru ya. Ya, itu dari guru ataupun dosen yang membuat diktat ya. Biasanya tidak diterbitkan ya, hanya untuk kalangan sendiri ya. Baik, saya kira demikian saja. Silahkan kelompok yang presentasi nanti memperbaiki ya, fotonya juga dikirim ke Piklas ya, terus tanya jawabnya juga dimasukkan, dan ada diskusi di sana yang segera kalian isi. Daftar hadirnya juga jangan lupa diisi ya, daftar hadir yang ada di Piklas ya, karena nanti di Siakadu nanti kami yang akan mengisikan ya berdasarkan dari daftar hadir yang sudah kalian masukkan di Piklas ya. Jadi nanti kalau memang jumlah mahasiswanya ada yang tidak masuk, ini ada yang tidak masuk tidak ini, atau masuk semua, ini di saya tercantum 25 orang mahasiswa ya. Oh ya, tadi saya menyebutkan landasan keterbacaan, tadi ada landasan dari BNSP ya. Kalian tahu nggak BSNP? Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, biasanya di
sini ya di BSNP ini untuk buku teks harus memenuhi kelayakan ya. Nah, ini perlu ditambahkan di sana, ada kelayakan isi, ada kelayakan apalagi materi ya. Terus ada lagi yang lain ya, kelayakan yang lain silahkan kalian tambahkan lah ya. Kelayakan penyajiannya bagaimana ya, kelayakan bahasanya bagaimana ya, silahkan sajalah ya ditambahkan itu ya. Nanti silahkan kalian cari di web ya, itu yang berkaitan dengan buku ajar ya, yang sistematikanya bagaimana menurut BSNP ini ya, silahkan nanti ditambahkan ya, seperti pertanyaan teman kalian tadi minta sistematikanya dalam penulisan buku teks dan buku ajar ini. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, sudah dipoto tadi? 1, 2, 3, cepret. Sudah belum dipoto tadi? Sudah dipoto, Bu. Oh, sudah. Oke, kalau sudah dipoto, aduh, kok lepas ini. Ya, kalau sudah dipoto, kita tutup ya perkuliahan kita pada hari ini. Ya. Ya, Bu. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mohon maaf ini tadi banyak gangguan karena banyak yang dikerjakan ya. Walaupun kuliah secara daring tapi pekerjaan malah tambah banyak di rumah ini malah ya. Jadi mungkin kalian melihat wajah cucu saya ya, melihat suami saya yang bolak-balik sengaja bercanda dan sebagainya ya, padahal ini videonya terbuka ya, saya tutup supaya tidak kelihatan ya. Baik, saya kira demikian saja, kita tutup dengan baca alhamdulillah. Tadi sudah alhamdulillah. Baik, Ibu langsung keluar ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bye. Bye-bye.